Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kita punya pengajian, kita lanjutkan khataman Al-Quran kita, masuk ayat 98 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, udah 100 ayat surah Ali Imran. Mudah-mudahan kita bisa selesai, bukan cuma surah Ali Imran, tapi Al-Quran 30 juz. Mari pemirsa, hari ini kita belajar tentang wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Mohon maaf, kemarin susunannya masih ada yang keliru. Bukan keliru sih sebenarnya, tapi ini susunan kebiasaan ya. Kemarin kan saya bilang nomor 1 istighfar, nomor 2 Allahumma ajirna minan nar, nomor 3 Allahumma antas salam. Ini selipin wahdahu la syarikalah. Ya, kalimat sempurnanya adalah yang ini nih pemirsa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebelum baca Allahumma ajirna minan nar, setelah istighfar, baca dulu yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amalan harian ini saya teramat senang. Ini seperti pembelajaran dari Allah, training dari Allah tentang tauhid. Tentang keesaan Allah. Kita didrill, ya, dilatih terus untuk senantiasa menyatakan bahwa Allah itu esa. Allah itu tunggal, tidak berbilang, tidak perlu bantuan yang lain. Sering saya contohkan pemirsa, tatkala kemudian ya Allah ingin menghijaukan satu gurun pasir. Allah ingin menumbuhkan tanaman-tanaman di gurun pasir. Apakah Allah lalu mengundang Menteri PU? Allah mengundang irigasi, Allah mengundang teman-teman dari dinas-dinas terkait supaya kemudian ini gurun pasir menjadi hijau, menjadi tumbuh tanam-tanaman? Tidak perlu. Allah bertindak sendirian. Wahdahu la syarikalah. Cuman kita ini kebiasaan, kita menganggap ikhtiar itu juga sebagai bagian dari Tuhan. Bukan bagian ikhtiar tak. Ikhtiar itu ikhtiar. Nggak ada kaitan dengan berhasil dan tidak. Ikhtiar itu bukan Allah. Ikhtiar itu hanya ibadah. Adab kita kepada Allah. Bahwa kita harus berusaha, kita harus bekerja, tidak menunggu saja. Nah itu bagus. Tapi kalau kemudian ikhtiar kita jadikan sebagai Tuhan, ini nggak muncul. La ilaha illallah. Kita lihat terjemahannya ya. La ilaha, tidak ada Tuhan, kita sama-sama tahu, illallah, selain Allah. Tidak kurang-kurang loh. Dari mulai sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus kemudian takbiratul ihram, kan? Kita takbir pertama. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukrata wa asila. Isinya ada tauhid terus. Nuwahidullah, kita mengesahkan Allah. Setelah kita sholat, masih terus ditambah lagi dengan, ya dilatih, dibimbing, di-guide oleh Allah SWT untuk mengucapkan ini.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu yang lain. Tidak memerlukan bantuan, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan juga adanya yang lain. Termasuk ketika dia menolong kita, memberi rizki kepada kita. Ketika dia mengangkat kita dari kesulitan. Ketika menyembuhkan penyakit kita. La syarikalah, nggak perlu ada yang lain. Lahul mulku, kekuasaan punya Allah, kerajaan punya Allah. Walahul hamdu, segala pujian milik Allah. Yuhyi, dialah yang menghidupkan. Wa yumitu, dialah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam pelajaran tauhid saya sering bilang sama saudara-saudara semua, termasuk diri saya pribadi. Kalau ditanya siapa Tuhan Anda, Tuhan saya, Tuhan kita semua, jawabannya adalah Allah. Tidak berani kita jawab ada yang lain. Tapi benarkah kita kemudian Tuhannya cuma Allah? Ini pertanyaan buat kita semua. Ternyata jawabannya Tuhannya memang Allah. Tapi masih ada yang lain. Bukan wahdah. Bukan satu-satunya. Coba saudara jalan ke pasar. Begitu saya bilang. Jangan bawa duit. Pergi aja ke pasar. Bilang, yakinkan diri. Pasar punya Allah. Apa yang saudara mau ambil, itu punya Allah. Siapa coba yang berani jalan nggak pakai duit? Ada seorang jamaah menulis email ya di wisatati.com atau di yusufmansur.com. Dia kemudian kirimkan summary-nya lewat SMS. Dia menjajal ilmu ini. Dia datang ke swalayan besar. Dia bilang la ilaha illallah. Tidak ada yang memiliki swalayan itu kecuali Allah. Dia jalan aja udah. Dia ambil itu troli. Bismillahirrahmanirrahim modalnya. Yakin modalnya. Doa modalnya. Dia paham, dia tahu. Dia yakinkan dirinya bahwa itu semua milik Allah. Maka dia minta sama Allah. Nggak bergantung sama duit. Duit ada tapi dia taruh di dalam laci. Dia punya rumah. Dia pergi aja udah jalan ke swalayan tersebut. Dia ambil barang-barang. Seperti orang yang punya duit. Dia ikut ngantri di antrian daftar bayar. Di antrian bakal bayar kasir. Sesuai dengan keyakinannya Allah bekerja. Subhanallah. Di belakang ternyata ada muridnya ikut ngantri. Belanja Bu Guru. Iya belanja. Udah biarin nanti saya yang bayar. Subhanallah. Tauhid, Allah, iman, keyakinan selalu menghasilkan keajaiban. Tapi duit tidak menghasilkan keajaiban. Kita terusin nanti setelah yang berikut ini. Terima kasih saudara masih bersama Yusuf Mansur. Kita belajar tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setiap habis sholat ini 10 kali. Ada yang bilang baca sekali nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baca 3 kali nggak apa-apa. Ya, tapi di antara yang saya temukan ini kalau kita baca 10 kali, ya, nanti insya Allah kita bakal kemudian diangkat kita punya dosa-dosa. Kita dinaikkan derajat kita. Kita bahas dulu terjemahannya. Kita yakinkan diri kita bukan orang lain yang membuat kita hidup, bukan orang lain yang membuat kita mati. Nggak ada judulnya karena bapak, karena bos, karena kerjaan, karena perusahaan, nggak ada. Tapi karena Allah. Nggak ada judulnya karena nggak bisa bayar utang, karena kanker stadium 4, nggak ada. Yang bikin mati saudara, bikin mati saya, bikin wafat kita, bikin meninggal kita, bukan orang lain, atau bukan benda, atau bukan siapapun, apapun. Tapi Allah Azza wa Jalla. Dan dia teramat kuasa atas segala sesuatu. Demen banget saya ini struktur ini. Sehingga saya bilang kepada teman-teman semua, kalau Anda meyakini Allah itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang bisa membelikan kami rumah ya Allah, kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa membayarkan anak saya kuliah, kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa membayarkan saya punya hutang, kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa membuat saya bisa pakai motor, mobil, kerja, usaha, modal, gini, itu kecuali Engkau. Karena itu kita diharuskan tunduk, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala kita kemudian membiasakan diri membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asal kita kemudian tahu maknanya. Kita tahu resapan artinya. Kita tahu kemana ini dibawanya. Mudah-mudahan 5 kali sehari kita baca. Dan tiap kali kita baca 10 kali. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi semacam latihan buat kita pribadi. Kita terlalu banyak bergantung kepada selain Allah. Anak kita lapor kepada kita. Pak, jadi nggak nih kuliah? Kita biasa bergantung sama duit. Kelihatannya susah nih kamu kuliah. Bapak nggak ada duit. Nggak ada lagi cerita begitu kalau kita latihan tiap bulan.
tiap minggu, tiap hari, tiap waktu sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kamu tahu Allah itu maha kaya? Tahu, Pak. Kamu tahu Allah itu bisa memuliakan anak yang lain? Tahu, Pak. Ya sudah, kamu menghadap pada Allah. Kira-kira seperti itu. Mangkola qabla ayyan sarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghrib was subhi. Kutiba lahu bikulli wahidatin asyra hasanatin wa muhyat ya anhu asyru sayiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kanat ya hirzan min kulli makruhin. Cakep nih. Siapa yang baca ini kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah, setelah dia selesai sholat, belum bergerak dia punya kaki, selesai sholat maghrib dan subuh, ya walaupun kita tetap baca di sholat zuhur, asar, dan isya, maka akan dicatatkan setiap kali bacanya itu adalah 10 kali kebaikan. Ya. Kemudian akan dihapus ya 10 kali keburukan. Berarti kalau kita baca 10, 100 kurang lebih. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, kemudian kita akan diangkat 10 derajat. Wa kanat irzam min kulli makruhin. Kalimat ini akan melindungi kita dari segala keburukan. Pantas kita kemudian seperti tidak ada perlindungan gitu. Kalau ada yang nipu aja gitu. Kayaknya kita nggak punya asuransi gitu. Kalau ada penyakit ya datang aja. Kalau kata orang mah kurang vitamin, kurang apa. Padahal mungkin kurang zikirnya gitu. Wa kanat hirzan min kulli makruhin. Dia akan menjadi hirzan, akan menjadi penghalang, pelindung, benteng, penjaga. Dari apa? Dari segala keburukan. Wa hirzan minasyaitonir rajim. Bahkan juga keburukan dari syaitan. Keburukan dari syaitan ini mahal, saudara. Mahal. Dan Allah mampu melindungi kita dari syaitan. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari syaitan kecuali Allah yang maha menciptakan syaitan itu sendiri. Sebelum saya dulu belajar, saya nggak ngerti ini. Wahidza minasyaitonir rajim ini gimana sih? Rupanya memang syaitan ini selalu menggoda manusia. Saya kasih contoh. Ada seorang laki-laki, ya, diketahui oleh setan akan melintas di satu jalan. Lalu setan menggoda dia. Dikirimkanlah, ya, satu orang perempuan yang berpakaian seronok. Tidak semua yang tampak itu adalah yang tampak. Ini yang saya pelajari. Tidak semua yang kelihatan itu adalah yang kelihatan. Tidak semua yang terdengar adalah apa yang harus kita dengar. Bisa jadi itu semua minasyaitonir rajim. Sebagaimana kita belajar bahwa tidak semua yang kelihatan adalah orang, bisa jadi dia malaikat. Maka tidak selamanya juga ini manusia. Bisa jadi ini juga syaitan. Walaupun mungkin ini manusia beneran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Duduk di sini. Begitu duduk, di sini ada koran, ya. Duduk ada koran. Nggak lama melintas nih si perempuan yang berpakaian seronok. Tapi kita terlanjur baca nih koran. Koran ini kita ambil, kita kemudian pegang. Sehingga ketika si perempuan ini lewat, terhalanglah pandangan kita dari perempuan ini. Saudara, apakah keberadaan koran di sini? Selagu-lagunya koran itu ada. Tidak ada yang meletakkan. Tidak ada yang menaruh. Tidak ada yang kemudian berpikir, oh inilah cara Allah menyelamatkan saudara. Ini dia. Hirzam minasyaitonir rajim. Bisa jadi kemudian karena bacaan saudara setiap waktu sholat. Lalu Allah mengirimkan hirzun. Mengirimkan kemudian kita penghalang dari syaitanir rajim. Bisa jadi kemudian seorang istri mendoakan suaminya. Ya Allah, jagalah pandangan suami saya. Bisa jadi seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Jagalah anak-anak saya dari maksiat. Bisa jadi koran ini adalah malaikatullah yang musawwimin. Yang berbentuk sebagai sebuah koran. Lalu kemudian digunakan untuk menghalangi pandangan si fulan dari seorang perempuan yang lewat. Subhanallah. Kita teruskan yang satu ini ya.
Baik, terima kasih saudara masih bersama Yusuf Mansur. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita semua. Habis sholat kita baca istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini dia hadisnya. Man qala qabla ayyan sarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghribi wa subhi. Ada yang kurang di sini ini. Asyra marratin 10 kali. Ya, di sini titik-titiknya ini adalah bacaan ini. Saya ulangi buat yang baru aja gabung di layar kaca di segmen terakhir ini. Kemarin saya bilang habis istighfar Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma antas salam. Saya khilaf. Ada la ilaha illallah dulu habis istighfar. Walaupun susunan ini boleh saja saudara lengkapi atau bolak-balik terserah lah. Tapi susunan yang biasa kayak begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya jelaskan tadi lewat hadis ini, siapa yang baca 10 kali, walaupun di teksnya adalah maghrib dan subuh, tapi tidak mengapa kita baca kemudian zuhur, asar dan juga isya, 10 kali, maka Allah akan catat dia di setiap kalimatnya adalah 10 kebaikan. Ya, berarti kalau dikali 10, 100 kali kebaikan. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita nolongin orang, ya adalah 1 kali kebaikan, maka ini sama dengan nolongin 10 kali orang. Dikali 10 lagi sama dengan nolongin 10 orang. Masya Allah. Wa mu'iyat anhu asyru sayyiatin. Dihapus 10 kali ya keburukan. Dikali 10 berarti 100 keburukan. Dan ini kan sepenuh-penuhnya Masya Allah nih. Dari mulai ini. Padahal kita belum nyampe subhanallah 33 kali. Belum nyampe nih. Rasanya kalau saudara istiqomah di sini aja nih. Nggak ada amalan harian yang lain. Udah Masya Allah dah. Udah ajib betul dah. Makanya mudah-mudahan ya saya saudara semua istiqomah. Saya aja nih habis ngajar ini. Biasanya langsung pergi juga pantat gitu. Naik aja gitu. Jadi sekarang pengennya diem dulu. Nuntasin dulu. Karena Masya Allah. Lihat nih. Wa rufi'alau asyru darajatin. Allah akan angkat dia punya derajat 10 derajat. Setiap kali kata loh. Kalau dikali 10, 100 kata. Saudara kan pusing ya. Dari ruko 1 pengen 2. Kamar kecil pengen kamar gede. Kontrakan kecil pengen kontrakan gede. Kontrakan gede pengen rumah kecil punya sendiri. Rumah kecil punya sendiri pengen rumah gede. Punya rumah gede pengen atu-atu anak-anak. Nggak punya modal jadi punya modal. Yang kita sebut itu naik derajat. Naik makom. Ada cara gampang. Yang membuat ente semua kita ini bisa naik derajat dengan cara yang paling gampang. Tapi cara paling gampang ini sudah kita tinggalkan. Sudah banyak manusia yang gak doyan. Karena menurut manusia tidak ada kaitannya. Padahal banyak kaitannya. Yang bisa naikin kita adalah Allah. La ilaha illallah. Yang bisa ngasih modal kita adalah Allah. Yang bisa membagikan haji kita adalah Allah. Yang bisa membuat usaha kita untung adalah Allah. Kalau memang Allah semua yang menjadi ya satu-satunya zat, maka ini harus kita percaya. Wa rufi'alau asyru darajatin. Dikali 10 menjadi 100 derajat. Coba aja rasain. Karyawan kecilan, maaf. Nggak baik sih. Sopir dijadiin, identitas pekerjaan kecil terus. OB. Apalagi satpam. Apalagi pembantu. Nggak boleh sih. Tapi ini udah umum toh. Bahwa itu menggambarkan pekerjaan orang-orang kecil. Gimana caranya supaya orang-orang kecil pengen naik derajat? Coba aja dawamin ini. Dia kerja ada di sub paling kecil, paling bawah. Coba dawamin ini. Nggak main-main dia dawamin. 10 tahun aja dia dawamin. Tiap hari 5 waktu dia begini. Ini derajat manajer lewat sama dia. Lewat. Banyak kok cerita OB yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita seorang sopir yang kemudian menjadi pengusaha. Banyak gitu. Malah kemudian terbalik. Bosnya bekas dia dulu. Malah pinjem giro sama dia. Subhanallah. Bekawan, berendeng, digandeng. Padahal yang menggandeng itu adalah sopirnya dia zaman dulunya. Kenapa? Barangkali dia punya amalan yang bisa mengangkat derajat seperti ini. Ini perkara gampang ini. Tapi kemudian prakteknya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka ini menjadi susah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kelihatannya kita harus membagi pembahasan ini di waktu yang
di waktu esok. Ya ini hari apa nih? Rabu, berarti hari Kamis kita bahas ini. Ya belum tuntas ini, kita belum bicara hirzam minasyaitan, hirzam min kulli makruh, belum bicara dalam walam yahilla lidzambin ya yudrikhu illa syirk, belum. Maka itu pemirsa yang dirahmati Allah, tetaplah di Wisata Tian TV besok jam 5 pagi. Ya jangan ada bolongnya, jangan ada absennya. Yakinkan diri bahwa ini sedang kuliah, sedang nyantren, sehingga nggak pantas kemudian izin tanpa ada alasan yang jelas. Buat saudara-saudara yang memang pengen sholat subuh di masjid, ya direkamlah. Suruh orang rumah rekam, sehingga saudara pulang, saudara bisa melihat rekamannya. Sampai ketemu lagi besok, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa bisa mengerti, memahami, dan mendawamkan zikir-zikir yang kita pelajari di serial Amalan Harian di Wisata Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.